Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, saya mohon maaf ini beberapa kali tidak jadi ada kuliah karena memang banyak sekali yang harus saya kerjakan sebagai pejabat ini di ITS ya. Kemarin mulai dari Sabtu baru agak longgar Selasa kemarin ya, jadi keluar kota terus wirawiri datang dari luar kota langsung diajak rapat pimpinan-pimpinan semua ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini ada di MyITS Classroom sudah ada semestinya. Ahmed sudah dapatkan ya di kelas MyITS Classroom? Iya, sudah Pak. Ya. Ini contoh ya, contoh. Nanti kalian buka-buka sendiri ya, ya, free of charge ya, free of charge. Ini silakan nanti di di otak-atik ya. Sebenarnya nanti ini konsep saya adalah ini menjadi quiz 2 ya. Menjadi quiz 2 nanti ini ya. Kalau kemarin quiz 1 itu kan dengan MS Project. Nah, ini lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi ya, silakan. Dari ini juga bisa dikerjakan dengan MS Project. Ya, hanya saja nanti ada suatu kompetensi yang di sini kemarin belum terlihat ya dengan MS Project itu. Ya, contoh-contohnya nanti Anda kemarin belum belajar ya terkait dengan duit gitu loh. Ya. Dengan keuangan juga belum belajar sebenarnya. Ya, di sini nanti kita akan belajar mengenali pekerjaan-pekerjaan ya, khususnya yang nanti di IPC ini saya ambil contoh ini pembangunan yang sederhana ya, relatif sederhana. Ini adalah di SPBG ya, pengisian stasiun pengisian bahan bakar gas ya, CNG itu ya. Kalau di Thailand ini sudah masif ya stasiun SPBG ini. Jadi mobil itu ya, kendaraan umum sudah menggunakan gas alam ini yang dikompresi menjadi CNG. Ini umum kalau di Thailand ya. Ini memang sebagian saja ya, sebagian di Indonesia ini sebagian ya. Di Surabaya ada 2 ya, di Surabaya ini ada 2. Ada yang tahu nggak di mana ini stasiun SPBG di Surabaya, di mana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ini ada di mana itu dekatnya? Apa itu namanya ya? Saya lupa namanya ya. Yang satunya itu ada di dekat stasiun, Terminal Bungurasi, ada di situ ya. Jadi sangat murah sebenarnya kalau kalian menggunakan CNG ini. Itu 1 liternya itu 4.500. Kalau premium itu berapa sekarang? Premium atau Pertalite itu? Pertalite berapa? Pertalite berapa? Mungkin 9.000-an mungkin Pak. Saya lupa juga. Ada yang tahu Pertalite berapa? Yang lainnya? Yang lainnya, coba. Fatimah, Pak Us. Kalau di Jambi 10.000 Pak. 10.000 ya di Jambi. Fatimah? Sekitar 7.000-8.000 Pak kalau di Kediri. Ya. Ya, ini sebagai perbandingan untuk kalian ya. Termasuk di pembangkit ya, Ini luar biasa ini ya. Masuk di pembangkit ya. Ini juga digunakan ini CNG ini ya. Saya juga pernah mendesain 2 kali ya CNG plant untuk pembangkit ya. Nah, ini memang untuk menekan biaya produksi luar biasa memang ya. Ya, kalian juga harus paham ya, jangan sampai menuntut tok gitu ya.
lampu mati menuntut, kasihan sebenarnya PLN ini, kasihan. Saya sendiri memahami kondisi keuangan semuanya ya. Ya, termasuk di Bawean dulu. Ada yang dari Bawean di sini? Ada yang dari Bawean? Ada yang dari Bawean? Mungkin tidak ada, Pak. Tidak ada. Met, kelasmu ini kok kuburan, Met. Coba dinyalakan nih kamera nih semua, Met. Nanti saya ngomong mbak diri saya sendiri di kelas ini sepertinya. Dinyalain kamera kalian ini. Ini bagian yang menarik ya, ada kompetensi khusus. Ada kompetensi khusus terkait dengan kurva S ini. Ayo nyala no kameranya. Met, temanmu di belakang Met, nyalakan lampu kamera Met. Iya, baik Pak. Ya. Ini juga apa, untuk menumbuhkan wawasan kebangsaanmu itu ya. Contoh kecil aja di Pulau Bawean itu ya. Itu pulau eksotis itu ya, pulau eksotis itu. Itu tiap maghrib dulu ya, sebelum 2013 kita bangun pembangkit di sana. Maghrib udah mati lampu itu ya. Maghrib itu sudah mati. Sampai subuh itu baru nyala ya. Nah kalian di Jawa ini luar biasa ya. Nah, pasti mati lampu ya berapa menit itu kalau ngoceh aja. Ya kalau ketemu saya pengen tak takut sama sandal itu ya. Ya. Kalian ada rasa sensitivitas ya. Di saudara-saudaramu di luar sana itu penuh dengan keterbatasan ya. Nah sebentar lagi ini saya sedang membuat pabrik di Kalimantan ya. Membuat pabrik di daerah Sembakung ya. Itu daerahnya antah berantah ya. Tempatnya gas di sana. Antah berantah, kalau saya harus menuju lokasi, naik pesawat, naik mobil, naik kapal, naik mobil 4WD itu. Ya. Jadi, kalian bisa membayangkan, dosenmu ini membutuhkan endurance yang tinggi ya, untuk sampai ke lokasi. Nah itu harus tahu kalian ya, bikin pabrik itu ya opo ya. Jadi, kalian yang masih muda ini, yang optimis ya, biasakan optimis, jangan banyak mengeluh dengan keadaan. Justru kamu itu membuat ini loh, teman-temanmu itu positif itu ya, membawa kebaikan itu loh ya. Nanti karena ini kelas manajemen proyek ya, manajernya sambatan itu ya orang pantas ya, nggak pantas. Nah ini SPBK juga demikian ya. Ini PR besar buat pemerintah ini, PR besar ya. Ini sementara investasinya dari pemerintah seperti ini. Ya kemarin kita dapat paket pekerjaan bangunan 4 SPBG ya. 4 SPBG di Jawa Barat ya. Ya nggak mahal ya, pabrik kecil-kecil lah itu ya. Tapi ini ada pembelajaran bagus ya. Kalau kamu utak-atik di utak-atik ya, ini sudah ada pembagian ini kayak gini ya. Ya. Oh boy, nah ini kamu bongkaran di situ ya.
bongkaran ya. Ini. Ya. EPC itu pekerjaannya secara garis besar ada apa saja? Pekerjaannya ada apa saja EPC? Secara garis besar apa? Hari ini saya ingin dengar suara nih selain Ahmed. Coba ini Stanley. Iya Pak, halo. Apa Stanley? Kerjaan EPC apa yang menurutmu Stanley? Menjadwalkan Pak. Apa namanya? Apa? Awakmu gurung keramas sih, mari mimpi bahasa sing ngelamun tak ayo niku ya Stanley ya. Ayo tangi le. Tangi. Wah, ngelamun ya ini ya. Kamu mimpi mbek sapa kemarin ya? Kok ngelantur ini Stanley ini. Jangan ngelantur Stanley. Kerjaannya apa itu EPC? Ini mau jadi manajer proyek ya. Manajer FIFA paling awakmu ya. Stanley ayo ambil nafas ya, ambil nafas. Terus jawabnya benar. Untung kelas online ya. Kamu di depan saya mau ngomong kayak gitu, tak lempar tadi itu ya Stanley ya. Ngawur kamu itu. Ayo kerjaannya apa Stanley? Ayo fokus rek ya. Saya bangun tadi 3:30 tadi udah sampai sekarang udah nggak berhenti kegiatan itu. Ya. Kamu tahu ini, biar kamu tahu ya gimana beratnya memiliki tanggung jawab itu ya. Dibiasakan, dipecut itu loh. Pecutan awakmu itu, jangan lembek. Ya. Jangan banyak beristirahat, jangan banyak makan, itu ya. Beraktivitas, ya. Beraktivitas, dibuat berpikir, ya, produktif. Ya. Stanley. Melakukan pembelian barang-barang Pak dan equipment Pak. Ayo tak, kamu gak buka on Excelmu itu, buka anda Excel itu. Spreadsheet itu bukaan, ya. Yang kamu buka tante-tante tak, malah gak iso ngomong awakmu itu ya. Stanley, kurang ajar ini mahasiswa zaman now ya. Ngelamun tak ya. Al-Hafiz ini, jenenge wapi ini, Al-Hafiz Taufik ini ya, gak iso jawab doa ini. Mahasiswa zaman entut ini ya, gak iso jawab. Ayo, Al-Hafiz, apa ini? Iya Pak, EPC ya Pak. Enggak, nang kafe itu loh ya. Jawaban, ayo. Wah bahaya kalian di kelas ya, kayak gini loh ya. Kayak EPC itu untuk... Bukaan Excelmu itu, bukaan Excel itu. Buka Excelnya, semua bukaan. Kerjaan itu, bagian besar itu apa? Dibuka, bagian besarnya itu apa? Ini loh. Koreksi buat kalian ini. Ini plan design Pak. Boleh ngomong kayak kerupuk. Gak berbobot. Belinda. Iya Pak. Belinda yang mana Pak? Barang guys, Alivia atau Kesia? Ya, menurut saya itu engineering, procurement sama construction Pak. Terus di situ ada apa lagi? Di Excelnya itu ada pengadaan material, terus ada safety juga. Engineering. Ya. Material itu apa? Bahasa Inggrisnya apa, Belinda? Procurement. Procurement. Construction. Dan maka misalnya ini bangunnya realnya adalah 100 juta. Tapi Belinda ngasih uang ke Stanley 70 juta. Yang 30 juta ini ditanggung siapa itu Stanley? Pinjam ke bank dulu Pak. Belinda itu bankmu itu. Oh Belinda. Investor itu Belinda ya. Belinda, kamu berdasarkan FS-mu ya, kamu butuhnya 70 juta. Ya sudah dikasih sama Belinda 70 juta. Really kamu butuh 100 juta, 30 jutanya dari mana?
dari mana? Nah itu banyak cerita kenapa proyek mangkrak ya. Kenapa banyak proyek mangkrak ya kayak gitu itu. Jadi saat ITS membuat kajian FS itu tanggung jawabnya besar ya. Ya jangan sampai proyeknya itu mangkrak. Nggak cukup anggaran. Ya. Masuk kamu minta ibu apa? Ki Joko Bodo itu ya menggandakan uang gitu Stanley. Gak mungkin. Ya. Ya, ini kalian juga hati-hati, nggak perlu pergi ke orang-orang tanda kutip orang pinter ya, yang pergi ke sana itu orang bodoh ya. Ya. Nggak perlu pergi ke dukun ya, apalagi yang muslim itu ya peramal-peramal, hati-hati itu akidah itu, ya akidah itu, hati-hati ya. Ya, banyak ini di proyek-proyek juga demikian. Banyak saya mengalami juga seperti itu. Dikirimi biasa itu. Seru nang proyek nanti itu ya. Ya, saya pernah proyek itu dibuntu itu pipanya. Pipa 12 ini dibuntu dengan COVID. Pernah seperti itu ya. Ya kita hadapi dengan muslim ya. Gak perlu hati nang orang-orang pintar ya. Gak perlu itu Ahmed ya. Jadi percaya diri itu penting itu. Percaya diri itu penting. Keder musuh-musuh itu keder diri. Ya. Gak usah minta tolong yang aneh-aneh itu gak perlu. Ya, jadi ada tangan-tangan itu. Ya, 12 ini kamu bisa bayangin nggak? Tang 12 itu berapa senti sih kira-kira? Pipa 12 ini itu berapa ya? Berapa sentimeter? Sekitar 30 cm, Pak. 30 cm itu ada nggak tangannya manusia 30 cm itu, Met? Jari tangannya kelihatan nutup ini, ya. 30 cm itu. Ada nggak, Met? Tangannya siapa, Met? Tangannya Rania atau tanganmu apa? Mungkin ya ada, dan itu dibuntu di beberapa tempat ya kita dulu itu. Dan nggak main-main kayak gitu itu, Ren. Nah, tapi kita nggak perlu ngomong harus ke orang pintar, nggak perlu ya. Ya kamu orang muslim ya apa caramu? Nah gitu. Ya silang, minggat dewe. Ya. Mereka itu makhluk yang lemah, yang katanya itu setan. Enggak ya, jangan sampai banyak godaan kalian. Memang benar ya, walaupun di proyek banyak aneh-aneh nanti ya. Banyak sekali ya. Terutama dari pihak yang pada saat lelang itu kalah. Ya sama ya, kita juga di pressing dulu, no problem ya. BUMN yang kecewa dengan proyek itu banyak ya. Ya, ayo di ranah hukum aja, wis itu aja selesai di situ. Ya. Nah, HASOP ini juga hati-hati ya. HASOP ini hati-hati karena di situ nanti Anda membuat skenario ya. Apa yang kamu misalnya didesainkan yang menurut siapapun udah bagus, nanti bisa jadi dinilai jelek sama pihak ketiga ya. Jadi kontraktor menyediakan desainnya seperti ini ya. Tapi oleh yang mengerjakan HASOP nanti itu dia ada namanya identifikasi masalah ya, kemungkinan resiko. Nah di sana nanti kalian catatan di sini ada rekomendasi ya. Dia identifikasi potensi ini, safety-nya apa, mitigasinya apa. Kalau belum maka muncul di dalam rekomendasi. Itu ada kolomnya diisi. Nah kolom rekomendasi ini harus, hukumnya wajib ini harus dipenuhi oleh ya owner dan kontraktornya, harus ada itu di situ. Ya, misalnya pabrik CNG, misalnya kalau itu nggak ada pengaman ini, ya nggak boleh nanti, nggak dapat izin nanti. Berikutnya nanti ada perizinan semuanya nanti itu. Ya. Nah jadi orang-orang yang ngerjakan HASOP ini harus independen, ya. Ini ya sama lah, ini nggak boleh diintimidasi. Ya. Harus kuat orang-orang yang di HASOP ini, karena nanti kamu ini adalah penilai di sana. Barangkali di sini ada yang di hire sebagai tim HASOP, ya no problem ya, itu butuh keberanian di situ, karena nanti kamu menyalahkan desain orang ya. Kalau ada yang kurang lengkap, ini kamu harus mempertahankan diri ya, bahwa itu masih kurang aman gitu ya. Misalnya safety-nya belum ada, mitigasinya belum ada, maka kamu memberikan rekomendasi ya, safety yang harus tambahkan ini, mitigasi yang tambahkan ini gitu loh. Misal kalau safety itu ada blowdown ya, kemudian ada emergency shutdown valve ya, emergency shutdown valve.
Jadi ini ditutup kemudian dibuang seperti itu juga salah satu safety ya. Nah, kemudian misalnya ini kalau banyak nanti kamu ada di mata kuliah khusus di situ. Nah, hazop ya. Nah, kira-kira saya lompat sedikit ya, lompat aja sebentar aja ya. Saya beri contoh yang ekstrim ya. Kira-kira commissioning ini ya, commissioning. Menurut kalian ya, commissioning itu ya, itu dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Ya. Ingat, saya bicarakan ini yang contoh yang ekstrim ya, supaya kamu melek. Basic design ada di depan, desain ada di depan. Sekarang kalau kita bicarakan ya, commissioning itu di depan atau di belakang atau di tengah? Rosanti, gimana Ros? Iya Pak. Di akhir Pak. Kenapa? Kerjaan apa sih Ros? Commissioning itu kerjaannya apa sih Ros? TikTokan apa lapor Ros? Ya Ros? Kerjaannya ngapain itu? Commissioning itu. Di searching semuanya. Commissioning itu apa? Sudah ketemu? Apa Ros? Oh ini Pram. Oke Pram, gimana Pram? Baik Pak, izin ya. Lah dari secara overallnya nanti operatornya menguji keseluruhan sistem apakah berhasil atau tidak. Iya, wis saya menangkap, tapi yes benar itu ya. Nah gini, ini taruhan kalian sebagai desainer ini ya. Nanti ada commissioning ya. Kamu lihat di sini commissioning ini ya. Commissioning itu ada dua hal ya. Yang pertama ini ada uji pada unit ya, Kemudian ada uji sistem secara keseluruhan ya. Jadi kalau unit itu namanya functional test ya, functional test ya. Misal kalau pabrik SPBG ini ya, SPBG. Ini nanti kan kamu banyak nih alat-alatnya ya. Anggaplah ini aja lah mechanical ya. Mechanical itu kan nanti ada scrubber, ada kompresor seperti itu ya. Contoh ya, ini kayak gini nih. Ya, mechanical ada scrubber, dryer ya. Di sini nanti perlu diuji masing-masing alat ini. Ya. Di sini perlu diuji masing-masing. Scrubber, functional testnya sendiri. Dryer sendiri, ya. Seperti itu. Kompresor sendiri, seperti itu. Kemudian kalau sudah dirangkai, ya, jadi sebelum kalian melakukan commissioning, itu ada functional test itu. Jadi unitnya yang dites, masing-masing unit proses. Dites, diuji. Kemudian ada yang secara overall semuanya, sistem itu ya. Itu namanya commissioning. Ya. Ya, misalkan kalian tadi nanti itu, kalau kalian belum pede, jangan minta uji commissioning. Kalau misalnya kalian sebagai kontraktor, ya pastikan kamu sudah percaya diri bahwa pabrik saya bisa jalan dengan baik, baru minta jadwal commissioning. Tuh. Dan itu kalau kita mau mengetes overall, ya overall pabrik, kira-kira pabriknya sudah nampak atau masih dalam angan-angan atau gimana? Ros, gimana Ros? Masih dalam angan-anganmu atau itu sudah kelihatan fisiknya gitu atau gimana, Rosanti? Udah kelihatan fisiknya. Ya, udah kelihatan fisiknya, sudah diuji masing-masing unit prosesnya. Ya. Baru itu diuji secara sistem overall pabrik semua. Nah itu. Nah kalau seperti itu, berarti itu di belakang, di tengah atau di depan, Ros? Namun tak kira Rosanti. Iya. Di mana?
Di Kamu tengah nyari Teh. di mana? Nyarimu di mana? Kau nang Facebook kau Oh, di belakang, Pak. di Ini di belakang, akhir. di akhir, ya. Jadi kalau sudah semuanya sudah diuji, ya, apa itu unit tesnya, ya, unit prosesnya, di unit terakhirnya itu loh, pabrikmu secara overall baru itu, nggak mungkin ya, pabrik mau tiba-tiba ada, kemudian kamu minta commissioning di depan, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi itu selalu di belakang, ya. Nah, yang menarik di sini ya, ini kamu harus ngerti juga ya. Jadi kita bicarakan tes-tes itu rangkaian, itu ada namanya, mestinya kamu sudah paham ini. Ada FAT, ada SAT ya. Kalau FAT itu apa ya? Gloria. Fault tree analysis, Pak. Fault tree analysis, Pak. Mungkin ya, Pak. Kamu udah pernah digigit buaya atau belum, Gloria ini ya? Belum. FAT apa ayo? Oh, FAT udah FTA beda ya, Pak. Loh. FAT, nah itu FTA Mbak Yu. Iya, Pak. Dibalik-balik ini. FAT itu apa? Kurang tahu, Pak. Oh, kok kurang tahu ya? Irfait, Darujat, ya. Irfait, Darujat, apa FAT itu? Kau nasi ngerti, Rek. Waduh, sangat berbahaya ini ada-ada kira. Waduh, gak ngerti. Irfait. Halo, iya Pak. Iya, halo juga. Acceptance test, Pak. Factory acceptance test. Jadi pabrik ya. Itu masih di tesnya itu di mana, Irfait? Factory acceptance test. Pembelinya, Pak. Misal saya ini beli TV nih ya. Wah, kamu itu komunitasmu itu apa sih ini? Kamu belajarin besok. Apa sih gue teknik kimia gitu. Gak paham arah gitu. Saya beli TV gitu ya. Saya nguji TV itu di penjualnya atau di tempat rumah saya sebagai pembeli itu, Irfait? Di pabriknya, Pak. Pabrik itu di pabriknya, di manufakturnya, ya. Factory acceptance test. Kamu ke sana, ya, pembelinya itu ke sana, ke factory. Ini catatan Rek, ini Rek bahaya ini gak ngerti kok diajak ngomong be alumni kok ngah repot ya. Dosen sapa? FTO. Kurang ajar ini. Ya. Ojo ngisi-ngisi saya nanti diajak diskusi sampai alumni kamu gak paham isin ya. FAT jadi sadurunge dikirim, sebelum dikirim itu kamu ke sana ya. Kalau misalnya ini alatnya dimanufaktur ke Brasil, dimanufaktur di Argentina ya memang harus ke sana, USA harus ke sana, ke Jepang ya harus ke sana ya. Dan kamu memberi persetujuan, ini beratnya orang-orang teknik kimia itu ya, berat ya orang-orang teknik kimia. Kamu memberi persetujuan ya, memberi persetujuan bahwa alat ini boleh ya, sudah sesuai dan boleh dikirim ya, gitu. Kalau itu belum ada FAT-nya, maka nggak boleh dikirim ke pabriknya, gitu. Ya, ada FAT-nya, ada FAT. Kemudian di sini juga ada SAT. Kalau SAT apa di situ? Site acceptance test, Pak. Apa? Site acceptance test. Site acceptance test. Tesnya di mana itu? Di lokasi pembangunan pabrik, Pak. Di pabriknya. Wis ono kabeh kira. Sudah ada semua ini. Ya. Kalau site acceptance test ini bisa beberapa kali ya, tergantung dari pengadaan alatnya ya. Jadi tidak bisa sama semuanya, nggak bisa ya. Tergantung alat mana yang selesai, seperti itu ya. Nah ini kamu udah mulai paham ini ada SAT ya, ada commissioning FAT. Kemudian kalau leak test ini juga sama, pipa ya, kemudian apa itu? Ada pipa apa namanya? Vessel ya, itu juga perlu ada leak test ini ya. Nah ini yang saya inginkan nanti setiap item ini ya, setiap item ini itu kamu ada definisi di sini. Itu maksudnya pekerjaan apa?
dan itu apa itu butuh ya, butuh berapa gitu ya, terminnya pembayaran itu berapa, misalnya seperti ini ya. Ini adalah bagian commissioning ya, commissioning aja lah di sini ya, commissioning. Oke, kamu lihat di commissioning tuh. Ada di belakang kan ya, di belakang ya. Misalnya kalau depan, sekarang kita yang belajar di depan ini ya, basic design ini ya. Ini pembayarannya di berapa? Apa di mana ini? Di depan semua ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Iya, kelihatan, Pak. Nah, di depan ya. Detail engineering juga demikian ya. Detail engineering juga di depan itu. Nah, juga di depan ya. Beberapa mungkin ada yang perlu dikoreksi ya. Perlu ada yang dikoreksi karena di situ nanti kalau kamu lihat drawing yang final itu disebut apa kemarin? Drawing yang final disebut apa? Singgai nage itu loh. Commissioning sudah lulus itu ya. Commissioning sudah lolos. Maka saya akan membuat drawing ini ya sebagai penagihannya. Nage nang ownernya. Saya sudah lolos commissioning ya. Saya akan menagih ya pada saat serah terima. Dokumen ini disebut apa ini? Drawing apa namanya? As? Apa nggih? As apa nggih? Anggi, dokumen apa yang namanya drawingnya? Ada dulu saya ajarin. As build drawing. Asmara? As build drawing, Pak. As build drawing ya. Sebelum as build drawing itu nanti ada penedit dikoreksi. Makanya kalau ketemu ya nanti misalnya ketemu ada berserakan ya, itu barangkali ada revisi ke-5, revisi ke-6 PNID itu. Bisa seperti itu. Nah, makanya di sini kalau kalian lihat ya, untuk detail engineering ini ya, itu di sini ada beberapa ya. Ya, tidak hanya di depan. Nah, ini artinya masih ada koreksi-koreksi yang harus dibetulkan. Ya, dan itu membutuhkan biaya gitu. HASOP juga demikian ya. HASOP nah ini. Oke, ya ini HASOP ya. Jadi sudah mendekati final di HASOP lah. Nah, gitu kira-kira gitu. HASOP-nya ini kemudian revisi dari HASOP muncul di sini detail engineering-nya itu. Ya, koreksi-koreksi atas rekomendasi HASOP. Ya. Nah, kira-kira ini sekarang kalau basic design ini ya. Basic design, kamu itu bayari orang untuk mendesain pabrikmu misalnya seperti itu. Itu sekali bayar atau kira-kira perlu ada termin beberapa kali menurut kalian? Mana, Matt? Ada termin, Pak. Termin ya, ada beberapa kali pembayaran. Ya. Jangan sampai kamu bayar di depan, kemudian dilunasi gitu kan ya. Ternyata ditinggal lari sama kontraktore, nah, subkontraktore, desainer itu. Nah, makanya ya, nanti pada saat membuat kontrak ini ya, membuat kontrak ada di buku ini, ada di bukunya apa itu, PMBOK itu, ada itu. Jenis-jenis kontrak, kita belajar di sana nanti jenis kontrak. Setelah kontrak nanti kita pelajari, baru kita melakukan quiz 2. Ya. Quiz 2. Ya. Jadi, nanti itu tarik ulur ya, kontrak itu tarik ulur. Ya. Kontraknya itu ada yang di risiko penjual, ada kontrak itu yang jenisnya ada di risiko pembeli. Ya, seperti itu kontraknya. Nah, kamu itu memilih nanti itu kontrak yang cocok. Nah gitu, kontrak yang cocok untuk pekerjaan ini. Misal kalau saya bilang HASOP ya, kontrak HASOP yang benar itu apa? Tuh. Ya. Konstruksi bisa jadi kontraknya berbeda dengan engineering. Bisa jadi berbeda ya. Tapi tidak akan saya buka sekarang ya. Nanti kita diskusikan di bagian kontrak ya, khususnya di procurement itu. Itu nanti banyak kontrak-kontraknya itu ya. Oke, ya ini engineering ya, sipil, instrumen, electrical ya. Ini semua ini adalah bagian dari desain engineering ya. Nah, yang menarik di sini cuman sayangnya nggak ada ya. Nah, di sini ada hazardous area classification.
luar biasa ini. Hazardous ya, area classification. Yang masuk labnya Prof Renanto ya. Ada yang sudah masuk lab nggak ini? Belum ada ya? Ada yang masuk lab? Sudah masuk lab? Sudah belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini kamu juga bisa menata ya. Banyak peluangnya ya. Di tempatnya Prof Renanto, Pak Juari ya. Itu erat kaitannya dengan safety. Luar biasa itu ya. Bidang yang unik ya untuk seorang chemical engineer ya. Unik ya. Di lab beliau itu punya software ya, kerjasama software itu adalah Flex itu. FLACS ya, Flex. Kamu catat ya, barangkali kamu ada yang tarik ke sana, Flex ya, FLACS ya. Ya, di samping software-software lainnya yang pasti ada HiSys, Aspen itu pasti harus sudah ada di sana ya. Nah, Flex ini yang bagus ya, dia itu nanti memodelkan nanti itu ya, memodelkan tingkat bahaya, itu luar biasa itu ya. Misal skenario ledakan, ada seperti itu. Ya, ada ilmunya sekarang itu, dan itu visual sekali, 3 dimensi. Ya. Jadi nanti kelihatan ya, ini membutuh radius berapa, radius aman dari suatu unit proses yang berbahaya, itu butuh radius berapa, supaya nanti kamu tidak kena dampak ya, misalkan itu terjadi kebakaran, terjadi ledakan, ya itu salah satu ya. Itu barangkali ada yang tertarik masuk di labnya Prof Renanto ataupun Prof Juari, Pak Juari ya. Itu namanya ada Flex ya. Ada juga memang beliau juga kalau HiSys ya khususnya itu HiSys untuk kontrol yang pasti yang dynamic ya, dynamic HiSys ya. Yaitu untuk kontrolnya ya, dynamic ya. Ya bagus juga kalau kamu belajar di sana, bagus itu. Ya. Kebanyakan yang kalian misalnya pradesain pabrik itu adalah yang steady state ya. Nah, untuk kontrol itu adalah dynamic. Makanya kuliahnya adalah dinamika ya. Ya. Dinamika proses dan pengendalian proses ya. Nah, itu. Nah, termasuk ya instrumentasi kontrolnya ya. Jenis-jenis kontrol yang kamu gunakan. Nah, itu ada PID, ada yang proporsional saja, ada yang PI, ada yang PID seperti itu. Nah, ini sangat khusus ya. Kalau ada yang tertarik di situ, ya ini pasti kamu bisa membuat ini layouting yang aman, layouting pabrik. Jadi layout itu yang menentukan juga orang teknik kimia lagi. Berat sekali tanggung jawab kita itu memang ya. Jadi misalnya ada alat, misalnya gini, ada alat mechanical tadi ya. Nah, scrubber ya, ada dryer itu mengambil uap air ya, uap air yang dalam gas alam ya. Kompresor ya. Kira-kira kompresor ini ya jaraknya berapa dengan alat lainnya? Itu loh. Ya. Itu berapa jaraknya? Bukan ngomong minta ke dukun, enggak, ya. Enggak. Itu ilmiah ya, sudah bisa didekati ya. Di situ kamu bisa memitigasi ya inputnya nanti fluidanya, kemudian ada data-data BMKG ya. Misal pada musim ini ya, kan di Indonesia masih ada 2 musim ya, syukur-syukur seperti itu ya. Nanti dimodelkan musim ini anginnya dari mana, kecepatannya berapa. Nah itu nanti dampaknya kelihatan. Oh radius sekian gitu. Nah itu barangkali ada yang tertarik di labnya Pak Juari ya. Itu balik ke atas ya. Kemudian di sini ada as-built drawing ya. As-built drawing tadi kira-kira di depan atau belakang? As-built drawing Diratsa Sukma. Iya Pak. Karena tadi artinya adalah gambar akhir, berarti kalau saya pikir berarti di akhir Pak. Kita lihat ya. Kita lihat apakah itu di akhir atau di depan ini ya. As-built ini ya, as-built. Di mana? Di mana ini? Diratsa? Ya, di akhir Pak. Di akhir ya, kamu selamat ya. Ini di akhir ya. Jadi ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya ingin kamu merasakan ya.
Kalau nggak kenal, nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Untuk sementara kenali ini pekerjaan apa, ya, pekerjaan apa, timelinenya bagaimana, dan nanti adalah kontraknya, ya. Itu tidak saya jelaskan di sini, nanti kalian presentasi dulu kontrak itu. Ya. Ini project management, ya. Project management, dia itu terlibat di mana saja misalnya gitu, project management. Terlibatnya project management itu kapan, Rek? Kemarin, Rek? Di sepanjang proyek itu, Pak. Munculnya project manager kapan itu? Ditandai proyek itu di dokumen apa itu namanya? Apa Stanley? Dokumen awal yang menunjukkan dimulainya proyek itu apa kemarin? Oh, no, nang soal pilihan ganda itu loh, ayo lali. No. Project charter, Pak. Project charter, ya, project charter. Kira-kira di sini ya, sing senilai mungkin kerjaannya ada 3,6% ini. Lumayan ya, 3,6% ya, misal ini ya, 3,6% ya. Katakanlah ini 80 miliar ya, 80 miliar ya. Kira-kira berapa, Rek? 80 miliar dari 3% dari 80 miliar itu. Berapa, Stanley? %3 ini loh, kira-kira. Gak bisa ngitung, Stanley. Telu ping 8 piro, Stanley? Masa Allah. 900 juta, Pak. Berapa? 900 lah. Loh, kok mabuk kamu? 3% dari 80 juta kok. Bentar, Pak. 3%. Lo ngitung ini. Sultan Stanley masuk 2,4 juta, Pak. Berapa? Dari 80 juta kan ya, Pak? 80 miliar. Oh, 2,4. Kesawan wis dibuka kalkulator Stanley. Piye iki Pak Sultan iki ya? Oh, carane Sultan ini ya, ngitung 80 miliar bingung ini. 240 juta, Pak. 240 juta? Iya, Pak. Sing bener lah Stanley. Oh, 2,4 miliar, Pak. 2,4 miliar ya. 2,4 miliar mengerjakan proyek ya, neto seperti itu. Mengerjakan proyek Agustus, September, Oktober, November ya. Kira-kira berapa bulan ini? Kira-kira ya 4-5 bulanan ya. Kamu dikasih duit 2,4 miliar itu. Lumayan kan Stanley ya? Lumayan ya. Lumayan Pak. Ini kan pabrik cilik ya. Kalau triliun kamu bisa bayangin itu. 4 triliun, 3% ini berapa? Bisa kamu bisa ngerasain itu. Nah, kamu di hire nih sebagai project manager itu. Kira-kira di awal toh kamu minta gimana? Di awal toh dikasih 100% atau di belakang 100% atau dicicil itu ya? Berdasarkan performance. Gimana Stanley? Dicicil mungkin, Pak. Kenapa? Kalau kamu pengennya gimana? Minta di depan 100% atau gimana nih kamu? Dikasih kerjaan itu loh. Dikasih duit di depan apa gimana? Mending dicicil sih, Pak. Kalau saya pengennya 100% ada di depan Stanley. Itu kalau saya ya. Tapi nggak mungkin seperti itu ya. Makanya ini saya sampaikan. Ini ada tarik ulurnya namanya kontrak itu. Nggak mungkin resiko dibebankan pada satu pihak itu nggak mungkin. Kalau di depan resiko 100% ada di mana itu Stanley? Kalau misalnya nggak sekat kabel itu mungkin Pak ya? Atau gimana ya? Atau... Misalnya ini 100% itu kontraknya di depan itu, dibayar di depan. Resiko itu ada di mana Stanley kira-kira gitu? Di pemodal Pak.
Kita nggak ngomong ke modal. Yang ada ini adalah owner dan kontraktor. Risiko ada di mana ini? Di owner, Pak. Di owner ya. Nah, kalau kontraktornya Balelo ya dia kehilangan anggaran senilai 2,4 ditilep oleh tim manajemen project management Stanley gitu. Enggak ya? Enggak mungkin ya. Kalau di belakang siapa risiko yang rugi Stanley? Kalau dibayar 100% di belakang, risiko itu di mana Stanley? Di kontraktornya, Pak. Kontraktor. Ya. Sekarang saya ngajak kamu waras ini. Ngajak waras mikirnya ini. Ajak turu. Makanya ini kedua belah pihak itu harus sama-sama merasa aman. Itu kontrak itu melindungi kedua belah pihak. Oleh karenanya di sini terminnya beberapa kali. Nah ini sudah wajar ya, kayak gini nih, ada beberapa kali termin ini. Ya ini kelihatan bahwa kontraknya adalah performance, ya, kontrak performance. Kemajuan sekian persen dibayar sekian persen ya, seperti itu. Nah, gitu. Paham nggak maksud saya? Nah itu nanti bagiannya presentasi ada kelompok yang membicarakan procurement itu nanti. Ya. Nggak mungkin dibayar di depan tok satu kali, di belakang tok satu kali, ya nggak mungkin. Tadi ada pekerjaan yang dibayar satu kali di belakang. Nah, karena itu adalah as-built drawing, wajar ya di belakang. Munculnya di situ. Bahkan pada saat kita membicarakan apa namanya, yang bahkan ini adalah satu tim ya commissioning ya. Ya, pada saat membicarakan commissioning itu timnya ada sendiri ya, timnya ada sendiri. Ya. Jadi nanti project manager dibantu oleh tim commissioning. Tuh, segitunya itu. Jadi terpisah ya. Ada tim yang mengerjakan proyek, ada yang menguji, namanya tadi tim commissioning itu. Ya. Pada saat nanti kamu pasti ketemu tim baru, misalnya kalian jadi konsultan, nanti ya berantemnya dengan orang-orang baru lagi. Ya. Nah ini perjalanan manis dari seorang chemical engineer ini ya, dinikmati saja semuanya ini. Nah nanti mungkin kalau cukup waktunya, ya, kalau cukup waktunya kita lihat dari kalian ya. Kalau semua materinya sudah tersampaikan, mungkin kita agendakan ada Zoom meeting gitu ya, webinar gitu ya, dengan kamu minta yang mana ini? Karena ada project manager, di atasnya project manager ada apa? Stanley? Di atasnya project manager namanya apa? Belinda, namanya apa? Atasannya PMO mungkin, Pak. Oke ya, PMO ya. Nama ada PMO. Oke. Nah, kalian nanti mau belajar yang mana ini? Belajar mau jadi project manager atau PMO-nya? Saya punya dua-duanya itu, ya, kontaknya. Mau pilih yang mana, misalnya seperti itu. Nanti kamu beritahu Ahmed ya. Nah, kalau itu cukup waktunya ya. Kita upayakan menutup. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Nah, itu supaya mendapatkan insight ya. Yang namanya nanti barangkali kamu juga diberikan ilmu MS Project-nya itu juga mungkin ada ya. Nanti kita lihat perkembangan nih, akan bisa menyelesaikan atau enggak ini. Oke, ini ada beberapa ya pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Kemudian ada lahan ya, ini lahan. Ini kamu lihatin lahan ya. Oke, seperti ini ya. Ini bisa jadi sewa atau bisa pengadaan lahan. Ini menarik ya. Ini biasanya tidak ada di sini ya. Komponen ini tidak ada biasanya. Nah ini bisa jadi adalah dia ingin include di situ proyeknya itu, include pengadaan lahan ya atau sewa lahan, include. Biasanya kita membangun pabrik itu di atas properti kita sendiri itu. Misal kalau Pertamina ya bangun pabrik di Pertamina, kemudian ada di PJB yang bangun di lahannya PJB. Ini mungkin ada di tempat ya tertentu yang strategis dan tentunya itu bukan di lahannya ownernya tadi ya, sehingga dia perlu pengadaan ini. Saya kira cukup ya kelas kita hari ini.
Ada pertanyaan nggak ini? Nanti saya tanyain satu-satu ini nanti. Iki opo ini? Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Cuma Ya. mungkin tidak berkaitan dengan kurva S Pak, terkait pertemuan kuliah. Jadi tadi Pak Taufin mengatakan kan untuk kuis 2-nya setahu mungkin teman-teman jelaskan domainnya berapa ya. Dan sekarang Tempatnya. mungkin sudah minggu 13. Nah itu bagaimana Pak? Apa? Kenapa? Untuk kuis 2-nya itu kira-kira dilaksanakan kapan Pak ya? Karena mungkin sudah minggu ke-13. Iya, presentasinya makanya kudu dipercepat ini. Nah ini nanti kalau kalian dilihat, nah ini loh. Gavio ini nanti itu. Kalau di apa itu digambarkan itu ya. Ya ini kan loh, kira-kira nanti mirip dengan kurva S gitu loh. Ya. Nah kalau ini kan nggak tahu, kalau sepertinya ini kurva Doraemon, nah ini ya Doraemon hiking ini ya, bukan kurva S lagi ini ya. Ya nanti jangan dipaksakan harus bentuk ES ya, nggak mungkin juga seperti itu ya, nggak mungkin mulus ya. Kamu idealnya apa? Idealnya nanti kan pastinya mirip-mirip kurva S, jangan dismooth-smoothkan ya. Ini kayak bukan kurva S ini ya. Ya tapi nggak apa-apa ya. Ini yang real itu. Saya kira cukup ini. Ya, cepetan aja kalian presentasinya. Terus nanti mungkin barangkali di apa itu, di luar apa itu jam kuliah nanti kita adakan kuis 2 ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, mungkin cukup Pak. Cukup ya. Nanti harus ada yang apa ini? Ya silakan semuanya lah saling bertanggung jawab membuat ini ya. Nanti kalau saya tanya ini tuh sudah nggak kaget-kaget gitu ya. Misalnya tadi SKPP, awas nggak bisa jawab nanti ya. Berarti nggak dibuka ini. Ya. Oke, saya kira cukup. Bisa kita akhiri, Hamed? Iya, baik Pak. Oke, ya. Saya kira bisa kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya end meeting ya. Ya, baik Pak.